Assalamualaikum. Selamat datang di videonya Mbak Syakira. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Mbak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun. Di sini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana caranya aku mengatur keuangan dan juga caranya aku menabung. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku seperti biasa di hari Senin. Kali ini aku mau evaluasi budget Februari week kedua. Nanti aku mau lanjut untuk budgeting Februari week ketiga. Masya Allah, tabarakallah ya, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan gimana nih teman-teman semua, apakah udah siapin semua untuk budget bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu kan pasti pengeluaran besar banget, apalagi itu kan banyak banget ya untuk beli takjil atau beli-beli yang lainnya yang gak sesuai dengan budget yang biasanya. Walaupun memang kita puasa di siang hari, tapi menjelang buka puasa tuh pasti kita pengen beli ini, beli itu, masak ini, masak itu, ya kan? Lanjut ke video ya teman-teman. Nah, ini aku udah ketinggalan banyak banget. Di sini tuh aku mau evaluasi untuk budget weekly. Ini tuh ada sisanya 20.000 dan terpakai 50.000. Untuk groceries di sini tuh habis total ya teman-teman. Soalnya aku udah belanja. Terus untuk BBM di sini tuh ada sisanya 50.000 yang terpakai 150 dari week 1 sampai week kedua. Lalu untuk iuran sampah di sini tuh udah aku bayar ya teman-teman. Aku baru ketemu sama Pak tukangnya. Jadi ini aku baru bayar. Terus untuk gas. Nah, untuk gas di sini belum terpakai sama sekali karena harga di sini gasnya tuh aur-auran banget ya teman-teman untuk yang 3 kilo melon. Pokoknya tuh di sini tuh mahal banget. Jadi aku tunda aja dulu, lagian kan masih ada juga stoknya. Jadi ya udah nanti aja belinya. Untuk galon di sini tuh tersisa 5.000 dan uangnya aku ambil. Untuk listrik masih ada ya. Untuk budgetnya masih tidak terpakai 100.000. Terus untuk air di sini sisanya 1.000. Dan untuk tagihannya itu sekitar 59.000 ya teman-teman. Terus untuk IndiHome di sini tuh tersisa 8.000 dan yang terpakai 242.000. Untuk IndiHome ini agak naik ya teman-teman, yang awalnya 236 menjadi 242, tapi nggak apa-apa, lagian kan budgetnya juga 250.000. Nah, untuk sisanya ini mau aku ambil. Terus itu ada nih budget beras. Untuk beras di sini tuh habis ya. Habis maksudnya sisanya 5.000 ya. Jadi yang terpakai 75.000. Nah, jadi itu dia untuk budget di minggu kedua ya teman-teman. Masya Allah, ini ada sisa juga dari uang jajannya Ara. Berapa ini ya? Sekitar 5, 10, ada 14.000. Ini juga mau aku ambil untuk disimpan gitu ya, karena aku lagi buat challenge gitu. Jadi aku ngumpulin dari sisa uang bulanan dari Januari sampai Desember. Untuk budgetnya sih aku baru buat, karena kemarin itu kan nggak kepikiran. Pas aku lihat video yang lain, teman-teman yang lain, baru aku kepikiran untuk buat gitu ya. Karena bisa jadi itu jadi penyemangat kita bagaimana caranya supaya ada sisa ya, walaupun memang nggak wajib sih harus ada sisa, cuman sebagai challenge juga buat kita supaya nggak terlalu boros ya dalam memakai budget mingguan, tapi jangan terlalu hemat juga. Pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan ya teman-teman. Oke, jadi di sini tuh untuk budget sisa mingguannya tuh lumayan banyak ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada, kita hitung dulu. Di sini ada 20. Terus ini juga ada 5.000-an dan juga 2.000 dan 1.000. Untuk budget 2.000-an ini kemungkinan nanti aku pakai untuk menabung ya teman-teman di saving challenge 2.000 di minggu ketiga ini. Tapi uangnya aku simpan aja dulu ke binder di sini ya teman-teman. Ini ada sisanya 54.000.
Oke, setelah itu kita mau ambil dulu untuk budget minggu ketiga. Ini juga udah aku siapkan. Oh iya, di sini tuh aku mengatur keuangannya bulanan dan juga mingguan ya teman-teman. Tapi kalau untuk bulanannya aku nggak record atau nggak rekam. Biasanya aku upload itu pengaturan keuangan mingguan aja. Kalau untuk bulanan biasanya off kamera ya teman-teman, karena ribet banget. Belum lagi mengatur-mengatur gitu ya teman-teman, menghitung semuanya. Jadi kan aku tuh gajian Pak suami tuh gajiannya bulanan. Nah, bulanan itu aku bagi menjadi mingguan ya teman-teman, tapi diaturnya juga bulanan. Nah, setelah bulanan kita atur lagi ke mingguan. Ya sama aja sih, cuman kan bedanya ini tuh diatur atau diisi setiap minggunya. Oke, jadi di minggu ketiga ini untuk budget weekly di sini tuh udah aku siapkan, budgetnya ada 370.000. Dan untuk savingnya di sini tuh ada berapa ini ya? Kita hitung dulu sama-sama. Pokoknya semuanya tuh ada 300-an ribu. Untuk budget savingnya di minggu ketiga itu ada 90.000 ya teman-teman. Nah itu dia untuk budget mingguan aku. Langsung aja nih kita mau susun-susun dulu. Ini juga aku udah siapkan ya untuk uang kecilnya. Aku udah tukar-tukar nih ke dalam tabungan aku sendiri. Jadi uang nominal besarnya aku ambil lagi. Karena kan sekarang itu lagi susah ya untuk tukar-tukar uang di bank. Karena kan mau menjelang Ramadan dan Lebaran, pastikan uang kecil tuh agak susah. Nanti kalau misalnya pas Lebaran tuh pasti banyak berseliweran untuk menukar uang kecil. Oke, sudah selesai aku hitung. Lanjut aja ya. Kita mau ke ini cash stuffingnya. Oh iya, teman-teman udah pada ngatur keuangan belum? Kalau misalnya belum, yuk kita atur sama-sama. Kita budgeting sama-sama supaya keuangan kita berjalan dengan baik dan juga nggak boncos-boncos. Lanjut ya. Oh ya, kemarin aku juga udah buat budget plan untuk bulan Februari week ketiga. Kalian bisa cek linknya ada di atas atau di kanan atas ya. Terus kalian juga bisa nih scroll di channel Mas Syakira. Di situ tuh lengkap banget aku upload video. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk budget weekly. Untuk budget weekly aku mau isi 70.000. Untuk budget weekly ini biasanya kalau misalnya aku budgetkan 4 minggu, biasanya aku budgetkan 70.000 ya teman-teman. Tapi kalau untuk 5 minggu, biasanya aku budgetkan 50.000 aja. Terus lanjut untuk BBM, di sini aku budgetkan 100.000, jadi totalnya ada 150. Untuk groceries di sini habis ya, udah aku belanjain duluan. Lanjut beralih lagi untuk gas. Nah ini gas aku tabung aja dulu ya teman-teman untuk budgetnya. Di sini tuh udah lumayan ya, terkumpul sekitar 200-an ribu. Jadi ini tuh aku nggak tahu nanti ya uangnya untuk apa, tapi yang jelas aku kumpulin aja dulu. Yang penting aku ada budget gitu ya untuk beli gas sewaktu-waktu kalau misalnya gas aku habis. Kalau misalnya aku mau beli kan enak, tinggal ambil aja. Nah, ini udah semua ya. Langsung aja selanjutnya di sini tuh ada budget galon. Untuk galon ini aku nggak terlalu boros ya teman-teman, karena biasanya untuk budget galon ini seminggunya itu 10 ribuan aja. Karena di rumah tuh cuma 3 orang dan lagian juga nggak terlalu boros juga ya teman-teman. Untuk masak biasanya aku pakai air keran. Kalau untuk minum biasanya aku pakai air galon ya teman-teman. Jadi nggak terlalu boros. Terus lanjut untuk selanjutnya di sini ada listrik. Untuk listrik kemungkinan di minggu ini aku baru beli ya teman-teman. Untuk ini nyetok di minggu selanjutnya. Kan lumayan tuh ya, ada diskon 50%-nya. Jadi ini aku mau nyetok juga supaya nanti bulan Maret nggak terlalu banyak beli. Tapi nanti aku mau beli 100.000 aja. Lanjut, setelah itu untuk air dan IndiHome sudah dibayar, jadi nggak aku budgetkan. Dan terakhir di sini tuh ada budget beras 80.000. Nah untuk beras ini alhamdulillah kemarin aku dapat ya teman-teman yang 5 kilo dari hasil donor darah. Jadi aku nggak beli lagi kemungkinan di minggu depan atau minggu ini. Karena untuk stoknya masih ada dan juga mungkin bulan Maret baru aku bisa beli. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi agak berkurang lagi uang beras dan uangnya bisa aku saving lagi di minggu depan.
Nah lanjut, setelah aku cash stuffing untuk weekly-nya, kemudian kita mau cash stuffing untuk sinking fund-nya. Oke, yang pertama di sini tuh ada pendidikannya Ara. Untuk pendidikannya Ara rutin setiap minggunya aku masukin 10.000 ya teman-teman. Nah, ini tuh mau kita hitung dulu. Jadi untuk pendidikannya Ara di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ada 470, ini sebentar lagi 500. Jadi nanti insya Allah mau aku store ke Pegadaian Emas. Lanjut, setelah itu kita beralih lagi ke dana pensiun. Kalau untuk dana pensiun aku mau isi 10.000 aja. Oh iya, untuk dana pensiun kemarin kan udah aku penuhin ya teman-teman, dan aku janji bakal ngeliatin apa untuk emas logam mulianya di hari Senin ini. Nah, jadi ini aku mau nanti perlihatkan ya teman-teman. Karena kan memang untuk harga emas antam itu sekarang ini hampir 2 juta ya teman-teman, sekitar 1,7 atau 1,8an gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin rezeki banget aku dapat 1.500.000. Masya Allah ya, nggak nyangka banget. Nah lanjut, setelah itu kita beralih ke pajak motor. Untuk pajak motor aku mau isi satu aja, yaitu 5.000 rupiah. Untuk pajak motor di sini juga udah penuh. Di minggu lalu itu udah penuh ya teman-teman. Jadi ini aku mulai lagi, dan untuk budgetnya di sini tuh udah terkumpul sebanyak 5, 10, 15, 20 ribu. Nah, sudah selesai di dana pajak. Lanjut lagi kita beralih ke servis motor. Untuk servis motor di sini aku mau isi 5.000 aja ya teman-teman. Ini juga udah mencapai 500-an lebih. Jadi ini tuh pelan-pelan banget aku isi, soalnya untuk targetnya ada 1 juta rupiah. Nah, jadi kita hitung sama-sama ya berapa yang terkumpul di sini. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ada 630.000 untuk dana servis motor. Lalu kita beralih lagi ke binder selanjutnya. Untuk dana saving yang pertama nggak aku isi ya, nanti insya Allah aku isi pada saat setelah gajian aja. Nah setelah itu kita beralih lagi ke binder emas antam ya teman-teman. Nah ini dia, alhamdulillah koleksi aku udah lumayan ya teman-teman. Di sini tuh ada, di sini ada 3, 6, dan juga yang terakhir ini 2. Dan ini dia ya teman-teman yang aku beli kemarin, harganya 1.550.000. Ini udah lumayan banget ya menurut aku murahnya, karena aku tuh nggak nyangka banget dapat harga segitu. Ini juga aku udah cek keasliannya ya teman-teman, alhamdulillah asli. Terus ini juga untuk nota pembayarannya sebanyak 1.550.000. Nah itu dia ya teman-teman untuk antam aku. Masya Allah tabarakallah, ini tuh rencananya mau aku kumpulin sampai 10 gram. Nanti sisanya kalau misalnya ada rezeki lagi mau aku tabung dalam non fisik aja ya teman-teman, seperti di Pegadaian Emas. Jadi nanti aku mau buka tabungan di Pegadaian gitu ya teman-teman, tabungan emas antam gitu. Sama seperti tabungan ini ya, tabungan pendidikannya Ara. Pokoknya aku mau buka, tapi nanti itu nggak tahu kapan. Yang jelas aku kumpulin aja dulu sampai 10 gram. Nanti kalau misalnya udah mencapai 10 gram baru aku pikirkan lagi. Lanjut, setelah itu kita beralih lagi ke binder hologram. Nah kali ini aku mau isi yang pertama adalah dana kesehatan. Untuk dana kesehatan kali ini aku mau isi 5.000 aja, karena ini tuh menyesuaikan dengan budget ya teman-teman. Jadi kita hitung sama-sama ya berapa untuk dana kesehatan, karena dana kesehatan ini tuh penting banget ya teman-teman untuk kita. Walaupun memang kita ada asuransi kesehatan seperti BPJS, tapi itu kan nggak menjamin juga kita beli obat di warung atau apotik. Jadi kita harus ada dana jaga-jaga. Di sini tuh udah lumayan ya terkumpulnya, tapi belum banyak.
Insya Allah ini tuh targetnya 1 juta. Terus itu lanjut kita beralih lagi ke dana liburan. Nah, untuk dana liburan kali ini aku mau isi 25.000 aja ya teman-teman. Kalau untuk saving mingguannya aku isi 50.000, tapi kalau untuk budget weekly-nya aku isi 25.000. Nah, di sini tuh udah terkumpul berapa ini ya, kita hitung sama-sama. Di sini tuh ada 5, 100, 40, 50, 60, 75, ada 175.000 untuk dana liburan. Lanjut lagi, kita beralih lagi ke yang selanjutnya teman-teman. Untuk challenge 2000 di sini nggak aku tabung atau nggak aku budgetkan. Nah, ini ada terakhir sisanya beberapa. Ini mau aku masukin aja ke dana kebutuhan ARA dan juga popok ARA. Sebenarnya ARA tuh nggak ada lagi pakai popok siang hari ya teman-teman. Tapi kalau untuk malam hari dia masih pakai. Soalnya kan sering ngompol. Jadi ini aku mau kumpulin aja. Nah, di sini tuh untuk kebutuhan ARA masih aku kumpulin ya teman-teman. Terus untuk popoknya ARA juga aku budgetkan 10.000. Oke deh teman-teman, jadi itu dia untuk videoku kali ini. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih ya buat teman-temanku semua yang udah nonton sampai detik ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di dalam video tuh ada salah kata atau misalnya perbuatan. Pokoknya teman-teman jangan pernah bosan ya nonton video aku. Jadi see you, bye.